Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.257. Di video ini saya akan menganalisa saham Telkom, WSKT, Adro, dan satu saham potensial yang menurut saya masih ada potensi untuk lanjut naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 3.570. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek saat ini Telkom masih bergerak sideways. Jadi resisten saat ini jika kita lihat berada di harga 3.600. Sedangkan untuk supportnya jika kita lihat berada di harga 3.300. Dan ada satu support lagi di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 3.250. Jadi 2 minggu lalu Telkom sempat berusaha break dari harga 3.600 dan terlihat masih gagal. Mungkin ada teman-teman yang langsung ngomong, "Pak, ini kan masih ada gap." Karena memang masih banyak yang takut dengan gap. Mungkin bilang, "Pak, ini karena ada gap pasti turun dan lain-lain." Apabila teman-teman ambil contoh gap di bagian sini yang kemudian turun ditutupin oleh Telkom, ini turun bukan karena gapnya, karena memang gagal break dari resisten. Apabila minggu depan Telkom juga masih gagal break dari resisten di harga 3.600, ya memang pasti akan turun kembali menuju support di harga 3.300. Ini saya kasih alasan berikutnya. Teman-teman bisa lihat di daerah sini. Akan saya zoom supaya lebih jelas. Ini gap. Pada saat naik, apakah ada yang mikir bahwa jangan beli nanti akan turun untuk menutupi gap yang ada? Buktinya malah keesokan harinya gap lagi, gap. Ini juga masih ada gap. Sampai saat ini belum tertutup. Jadi apabila alasan ada gap harus langsung tertutup atau kemungkinan besar tertutup dan lain-lain, ini contoh nyatanya. Dan di bagian akhir nanti saya akan kasih satu contoh lagi supaya teman-teman lebih terbuka pola pikirnya. Bahwa gap memang harus kita lihatin tetapi bukan jadi fokus utama atau alasan utama sebuah saham naik dan turun. Alasan lebih utama adalah berhasil break dari resisten atau berhasil rebound dari daerah support atau enggak. Di posisi sini berhasil naik karena berhasil rebound dari support kuatnya di harga 2.550. Itu alasan naiknya. Sedangkan ini alasan turun karena gagal break dari harga 3.600. Jadi bukan karena gap. Oke, sekarang kita udah tahu resisten harga 3.600, support di 3.300 dan 3.250. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga kita lihat hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, Telkom juga pergerakan asing sangat penting. Selama asing masih terus masuk, peluang Telkom untuk terus naik masih sangat besar. Dan dalam 1 minggu terakhir ini, Telkom asing terlihat terus masuk melakukan akumulasi. Jadi apabila teman-teman bingung, ini kelihatannya distribusi, kenapa disebut akumulasi? Bisa kita lihat di sini untuk net volumenya, terlihat jelas, ini akumulasi. Sekarang kita lihat dulu, kita mundurkan. Apabila harga 3.600 terlewati, maka resisten berikutnya atau target berikutnya ada di harga 3.800 di daerah sini. Dan saat terkonfirmasi break dari harga 3.800 baru target berikutnya di harga 4.000. Nah ini saya mau kasih teman-teman lihat. Pada saat penurunan bulan Maret kemarin terbentuk gap. Tapi gapnya tertutup gak sampai saat ini? Masih belum tertutup. Berarti dari Maret sampai Januari baru ada peluang untuk naik menutupi gap yang ada. Jadi hampir 1 tahun baru tertutup. Jadi ada gap bukan berarti
Jangan beli Pak, langsung tutup. Atau pada saat Maret kemarin, apabila teman-teman melihat ada gap seperti ini, masa pola pikir teman-teman, ini ada gap down nih, langsung beli aja, pasti besoknya naik lagi. Buktinya kalau apabila teman-teman beli di daerah sini, setahun kemudian teman-teman baru mungkin break even atau mungkin balik kembali ke harga normalnya. Jadi ini salah satu alasan gap bukan alasan utama untuk naik atau turunnya sebuah saham. Semoga teman-teman lebih ngerti saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1170. Saham BRPT telah saya analisa minggu lalu. Pada saat BRPT masih berada dekat dengan garis EMA 50. Yang selalu ikutin video saya pasti tahu saya selalu senang apabila ada saham yang turun dekat dengan garis EMA 50 atau 150. Saham-saham seperti ini pasti akan saya amati karena berpeluang besar untuk rebound. Dan bisa kita lihat saham BRPT sempat menyentuh daerah garis EMA 50 dan saat ini mulai naik kembali. Jadi support di EMA 50 masih kuat saat ini. Yang saat ini berada di sekitar harga 1085, sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1030. Sedangkan untuk resistennya bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1300. Jadi BRPT selama hampir 1 bulan terakhir ini masih bergerak sideways karena masih gagal naik di atas harga 1300. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih melakukan sedikit distribusi. Atau mungkin apabila ada yang rumus beda, mungkin ini masih bilang akumulasi, tetapi sedikit. Ini cuma mungkin beda rumus hitungan. Tapi menurut saya pribadi ini masih sedikit distribusi. Sedangkan untuk data pergerakan asing bisa teman-teman lihat, asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham BRPT. Dan akumulasi hari ini lumayan besar. Jadi selama 2 minggu terakhir ini atau malah 3 minggu jika kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada BRPT sempat turun 5% lebih dan 3% lebih. Dan saat ini masih sideways. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat BRPT masih ada potensi untuk naik kembali menuju resisten di harga 1300. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BRPT di sekitar garis EMA 50 hold saja. Apabila pengen take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1300. Tapi apabila mau hold, itu masih bisa karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50, potensi untuk break dari harga 1300 masih besar dan masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 1500. Selanjutnya, saya akan menganalisa saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1650. Bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini WSKT masih bergerak sangat uptrend. Dan 2 hari terakhir ini jika kita lihat masih gagal break dari harga 1700. Jadi resisten saat ini berada di harga 1700. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat berada di harga 1500. Dan untuk garis EMA 50 berada di sekitar harga 1180 atau apabila makin naik berada di harga 1200. Jadi supaya lebih gampangnya berada di harga 1200. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham WSKT. Jadi selama 1 bulan terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat WSKT minggu depan masih ada peluang untuk berusaha naik menembus harga 1700. Tapi teman-teman harus ingat apabila minggu depan ternyata WSKT masih gagal break dari resisten ini dan disertai adanya distribusi oleh bandar, maka WSKT berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 1500. Jadi untuk teman-teman yang belum membeli saham ini dan baru mau entry, amati dulu saham ini.
Apabila minggu depan berhasil break dari harga 1700, teman-teman bisa ikutan entry. Tapi apabila ternyata minggu depan masih gagal break, sebaiknya tunggu di sekitar daerah support di harga 1500. Jadi karena apabila masih gagal break dari harga 1700, WSKT berpeluang untuk bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kita entry di sekitar daerah supportnya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham di harga bawah, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Karena seperti penjelasan saya sebelumnya, WSKT masih banyak sentimen positifnya. Jadi masih ada peluang untuk break dari harga 1700 dan naik menuju target di harga 2000. Tapi ingat, di harga 1700 di atasnya masih ada resisten di harga 1800. Apabila berhasil break, baru target berikutnya atau target utamanya di harga 2000. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1445. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Adro masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat, Adro juga masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi, garis EMA 50 dan 150 menurut saya merupakan support atau resisten yang paling gampang untuk kita identifikasi. Jadi apabila kita lihat satu saham dekat dengan support di EMA 50 atau 150, berarti ada potensi ini merupakan indikasi untuk kita buy. Dan apabila turun menyentuh daerah support dan ternyata rebound, kita bisa entry, take profit apabila gagal break dari resisten. Dan sebaliknya, apabila ternyata garis EMA 50 atau 150 merupakan resisten saat ini juga bisa indikasi bahwa ini saatnya kita sell apabila ternyata masih gagal break dari garis EMA-nya. Karena Adro saat ini garis EMA merupakan support, berarti selama masih bertahan di atas daerah support ini, belum perlu kita take profit atau cut loss. Dan apabila belum punya, ini kesempatan untuk entry. Dan bisa kita lihat, setelah berhasil rebound, hari ini masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1360, sedangkan untuk resisten saat ini berada di sekitar harga 1500. Sedangkan untuk resisten berikutnya di harga 1600. Jadi sebelumnya Adro gagal bertahan di atas harga 1600, satu mulai turun, tapi masih bertahan di atas garis EMA-nya. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Setelah pada tanggal 5 dan tanggal 6 asing distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Adro masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 1500 minggu depan. Untuk break dari harga 1500 dan terus lanjut break dari harga 1600 1 minggu ke depan sepertinya masih sangat kecil peluangnya. Peluang untuk break dari harga 1500 masih ada, tapi untuk break dari harga 1600 sepertinya masih kecil. Karena sampai saat ini harga batu bara juga masih fluktuatif. Jadi kadang hari ini naik tinggi, besok turun tajam, dan begitu juga sebaliknya. Karena apabila harga batu bara turun, biasa saham-saham batu bara juga bergerak turun. Karena Adro yang dari harga 1600 tiba-tiba turun sampai saat ini di 1400-an juga karena harga batu bara yang terus turun. Jadi untuk saat ini paling aman adalah kita swing trade. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1500 atau 1600. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan masih bisa entry apabila Adro masih melanjutkan kenaikan. Tapi paling amannya adalah sebaiknya tunggu di sekitar harga 1400. Jadi walaupun ada potensi itu naik, pasti ada peluang untuk Adro turun sementara. Jadi apabila turun mendekati harga 1400 dan rebound, baru teman-teman entry. Itu akan lebih aman daripada kita paksain beli di daerah daerah resistennya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.